Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semuanya dijauhkan dari segala macam penyakit, terutama wabah corona yang melanda negeri ini, yang saat ini membuat pembelajaran kita harus dalam online atau daring ya. Nah, di sini saya mencoba untuk membuatkan video pembelajaran. Harapan saya bisa lebih dipahami karena kalau saya lakukan meeting, ada beberapa teman kalian mungkin yang terkendala sinyal atau internet, ataukah nanti tidak bisa mengikuti materi ini dengan keseluruhan, sehingga saya khawatirnya untuk pembentukan konsep ini nanti menjadi setengah-setengah. Sehingga di sini saya buatkan videonya dengan tujuan supaya kalian bisa membangun konsep itu dengan sempurna dengan cara mendengarkan apa yang saya sampaikan ini ya. Dan ini video ini bisa diulang berkali-kali gitu ya, sehingga kalian bisa mempelajari berkali-kali juga dan bisa menanyakan kalau misalkan kalian tidak paham dengan apa yang saya sampaikan. Oke, jadi terkait materi yang saya sampaikan ini adalah materi matematika wajib, yaitu pada submateri fungsi trigonometri dan grafiknya. Nah, saya mencoba untuk menjelaskan materi ini karena di sini posisinya saya membantu Bu Ellen, karena posisi untuk materi matematika peminatan sendiri itu sudah selesai gitu ya. Oke, sebelumnya saya sampaikan mohon maaf apabila nanti ada suara-suara yang tidak diinginkan kemudian ikut rekam di sini ya. Saya sudah berusaha untuk mencari waktu yang tepat pada saat proses perekaman ini. Tadi juga pun sudah saya coba buat video sebelum subuh gitu ya, tapi ternyata kemudian di akhir sendiri video itu sebelum selesai ternyata sudah adzan subuh dan posisinya rumah saya di sini tuh sampingnya masjid gitu ya, sehingga kurang kondusif gitu. Nah, di sini saya mencoba untuk membuatkan video lagi ya. Jadi tetap fokus dengan suara saya saja begitu ya. Oke. Jadi di sini di dalam fungsi trigonometri yang kita bahas di sini adalah fungsi yaitu sinus, kosinus dan tangen. Nah, fungsi di dalam sinus, kosinus dan tangen ini adalah merupakan suatu pemetaannya itu adalah dari domainnya adalah berupa himpunan dari sudut, sedangkan kodomainnya itu adalah himpunan dari bilangan ya. Di sini saya tuliskan bilangan real. Oke, jadi kalau saya gambarkan di sini misalkan untuk fungsi sin, di sini ada alfa ini sebagai domainnya, alfa ini sebagai domain, kemudian sin alfa itu sebagai kodomain. Nah, di sini hasil pemetaan antara alfa dengan sin alfa itu disebut sebagai fungsi dari sin alfa. Kemudian sama juga pada cos dan juga tangen. Fungsi trigonometri merupakan fungsi yang grafiknya itu berulang ya, dan berulangnya ini secara terus-menerus dalam sebuah periode tertentu ya. Seperti apa? Nanti coba kita lihat di gambarnya begitu ya. Nah, fungsi dari periode itu sendiri merupakan suatu jarak antara dua puncak atau jarak antara awal puncak dan akhir lembah. Sedangkan untuk amplitudo itu adalah setengah dari selisih nilai maksimum dan minimum dari fungsi itu. Kalau dirumuskan menjadi seperti ini. Ini adalah cara menentukan amplitudo dari fungsi trigonometri, baik itu pada sin, cos, dan tangen. Oke, kemudian fungsi sederhana yang akan saya paparkan di sini nanti adalah fungsi sinus, fungsi kosinus, dan tangen. Nah, selanjutnya seperti apa cara menggambar grafik itu? Coba perhatikan apa yang sudah saya tuliskan di sini. Yang pertama ada fungsi sin. Nah, di sini fungsinya itu adalah fungsi fx sama dengan sin x ya. Sin x ya, x-nya ketinggalan, kehapus tadi. Oke, jadi bagaimana langkah-langkah menggambar grafiknya? Nah, ini berlaku untuk grafik sin, cos, dan tangen ya. Jadi yang pertama dilakukan adalah memilih domain.
Nah, domainnya di sini misalkan kita memilih sudut istimewa. Jadi sudut istimewa ini kita pilih sebagai domainnya. Bu, kalau misalnya sudutnya nggak istimewa gimana, boleh? Ya, terserah. Nah, tapi di sini saya sarankan kalian mengambil domainnya itu adalah sudut istimewa. Mengapa? Tujuannya adalah agar kalian itu lebih mudah dalam menghitung sudut itu. Ya. Karena mungkin dalam perhitungannya nanti tanpa menggunakan kalkulator, gitu ya. Kecuali kalau misalkan kalian menggunakan kalkulator, kalian bisa memilih sudut berapapun, gitu ya. Tidak hanya sudut-sudut istimewa. Oke, selanjutnya adalah setelah kalian memilih sudut itu, kalian buatlah himpunan pasangan berurutan. Nah, himpunan pasangan berurutan itu terdiri dari, biasanya kalau himpunan pasangan berurutan itu kan X, Y begitu ya. Nah, di sini X-nya itu adalah sudut alfa, sedangkan Y-nya itu adalah sin alfa, atau di sini saya tuliskan sebagai X, sin X. Selanjutnya, kalau sudah punya himpunan pasangan berurutan dari sebuah titik-titik tadi, nah, kemudian titik-titik yang diperoleh itu digambar dalam bidang kartesius. Setelah digambar, kalian bisa menghubungkan titik-titik itu sehingga terbentuk sebuah kurva. Nah, selanjutnya kalian bisa melihat seperti apa sih kurva dari sin X. Langkah yang pertama ya, perhatikan di sini saya coba memilih sudut istimewa, misalnya sudutnya adalah 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, selanjutnya di sini saya sudah punya nilainya. Jadi di sini adalah X, ini adalah sin X. Berarti kalau saya tuliskan misalnya menjadi X, sin X ya. Misalnya saya mengambil 30 dengan ini berarti sama dengan 30 derajat, setengah. Begini ya, ini hasilnya. Ini adalah himpunan pasangan berurutannya, dan ini adalah nanti yang kita gambar atau kita masukkan ke dalam bidang kartesiusnya. Oke, setelah kita punya beberapa pasang dari titik itu tadi, kemudian kita coba masukkan sini, misalkan sudutnya 0 derajat, maka diperoleh Y atau sin X itu adalah 1. Kemudian kalau 45 diperoleh nilai sin X itu adalah setengah akar 2. Di mana posisinya setengah akar 2? Nah, kita coba tarik garis di sini. Ini adalah letak setengah akar 2. Kemudian kalau setengah di sini, ini berarti sudut berapa? 30 ya, 30 derajat. Dan seterusnya di sini ada 60, nanti bisa digambar sendiri. Kemudian pada sudut 90 kita peroleh nilai Y atau sinnya itu adalah 1. Nah, kita lihat ini alfanya 90, maka diperoleh Y-nya adalah 1. Cara menggambar grafik ini selain kita bisa menggambar langsung menjadi suatu grafik seperti ini ya, menjadi grafik seperti ini, kita juga bisa memandang berdasarkan sudut lingkaran satuan. Di sini ada lingkaran satuan, misalkan di sini pusatnya. Kemudian ini lingkaran ini memiliki jari-jari adalah 1. Kalian perhatikan besarnya di sini adalah 1. Ya. Nah, di sini 1. Artinya apa? Artinya di sini ini kan sudutnya 90 ya. Berarti kalau sudutnya 90, maka nilai dari sin 90 itu adalah 1. Kalau misalnya sudutnya itu 30, berarti di sini kita coba lihat. Dibuat seperti ini. Kalau misalkan ini 30 derajat, berarti nilai dari sin 30 itu adalah setengah di sini ya, sama dengan ini tadi. Sama halnya ketika nanti 45, maka kita bisa buat seperti ini. Nah, ini berarti besarnya adalah 45 dan seterusnya. Sama juga dengan di sini berarti berapa? Kalau saya garis lagi. Seluruhan ini adalah 180 ya. Kalau 180 berapa nilainya? Nilainya adalah 0. Sama ya, di sini juga 0. 135. 135 itu besar sudutnya sama dengan sin 45. Jadi sin 135 itu sama dengan sin 135 sama dengan sin 45. Jadi di sini itu adalah nilai setengah akar 2. Ya. Di sini adalah setengah akar 2, atau bisa dituliskan 135 derajat, setengah akar 2. Nah, dan seterusnya.
kalau kalian perhatikan, kalau kalian masih ingat materi tentang relasi, sudut berelasi gitu ya. Ada kuadran 1, 2, 3. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Mungkin sudah dijelaskan oleh Bu Ellen ya. Jadi di sini coba perhatikan. Pada kuadran 1 nilai sin, cos, dan tangen itu adalah semuanya positif. Kemudian di sini yang positif hanya sin, di sini tangen, dan di sini cos. Kita singkat apa? Semua cintaku. Rumus pada kuadran 1 itu diperoleh sin X itu sama dengan sin 90 min alfa. Bagaimana cara menemukan 90 min alfa? Saya kira juga sudah dijelaskan sama Bu Ellen, sehingga saya tidak sini ya, biar tidak melebar. Oke. Kalaupun misalkan ada yang bertanya tentang ini, silahkan, nanti akan saya jelaskan tersendiri. Coba perhatikan kemudian untuk kuadran 2. Kuadran 2 itu rumusnya untuk sin X ya. Sin X itu adalah sin 180 min alfa. Atau 90 plus alfa ya. Jadi misalkan di sini saya gunakan sin 180 min alfa. Saya mengambil sudutnya tadi adalah 135. Saya coba menentukan sin 135 itu adalah sin 135 berada di kuadran berapa? Di kuadran 2 ya. Kita lihat di sini. Ini adalah daerah kuadran. Ya, ini sampai sini adalah daerah kuadran 1. 90 sampai di sini 180 ini adalah kuadran 2. Ini adalah kuadran 3 dan ini adalah kuadran 4. Oke, jadi sin 135 itu berada di kuadran 2. Karena kuadran 2, maka rumus yang saya gunakan adalah ini. Sehingga di sini saya bisa menuliskan menjadi sin 180 dikurangi 135 derajat. Salah. Maaf ya, nggak fokus. Oke. Jadi di sini saya kurangi dengan sudut berapa yang bisa menghasilkan 135. Maka bisa saya kurangi dengan 140. Saya kurangi dengan 45 derajat gitu ya. 180 dikurangi 45 itu hasilnya adalah 135. Sehingga di sini bisa saya tuliskan menjadi sin 45 derajat. Ya. Oke. Nah, kita perhatikan juga sin itu bernilai positif, berarti di sini tidak ada negatifnya ya, tetap sin 45. Berapa sin 45? Yaitu setengah akar 2. Artinya apa di sini coba? Berarti sin 135 itu sama dengan sin 45 derajat. Sama-sama bernilai setengah akar 2. Coba perhatikan di sini di gambarnya tadi, sin 45 itu nilainya adalah setengah akar 2. Sin 135 juga nilainya setengah akar 2. Kalau kalian perhatikan grafiknya, ini adalah dua grafik yang saling simetris begitu ya. Simetrisnya adalah di garis ini ya, 90 derajat ini ya. Garis 90 derajat di sini. Ini adalah simetrisnya. Artinya nanti kalau kalian sudah tahu gambar dari grafik sin ataupun cos dan tangen nanti, kalian bisa langsung menentukan berapa sih sudut yang besarnya itu lebih dari 90 tanpa menggunakan rumus sudut berelasi gitu ya. Jadi setelah kalian tahu grafiknya, kalian akan lebih mudah untuk mengingat ya, sudut-sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Oke, sama yang saya contohkan tadi adalah sin 135. Contoh lain lagi Bu, misalnya apa? Misalnya di sini ada berapa? Berapa ya? Nih ada 225. Itu berapa? Ini ya, di sini. Sin 225 itu besarnya adalah min setengah akar 2. Berarti nanti besarnya sama dengan berapa? Besarnya adalah sama dengan ini. Nah, yaitu min setengah akar 2 juga. Jadi sudut 225 dan 315 itu besarnya itu sama pada fungsi sinus ya. Sehingga ini nanti berkaitan dengan persamaan trigonometri. Kalau misalnya ditanya berapa sih nilai sin yang bernilai setengah akar 2,
yang berada pada kuadran 0 sampai 360 misalnya. Nah, maka kalian bisa menjawab jawabannya adalah 45 dan 135. Selain itu tidak ada. Berapa sih sin yang bernilai min setengah akar 2? Nah, yang berada pada sudut 0 derajat sampai 360 derajat misalnya. Maka kalian bisa menjawab jawabannya adalah 225 dan 315. Selain itu tidak ada. Kecuali kalau grafik itu saya perpanjang menjadi 4pi. Nah, di sini saya tambah lagi grafiknya. Jadi grafiknya saya tambah seperti ini misalnya. Nah, ini tadi 2pi sampai sini 4pi. Nah, berarti nanti kalian tinggal lihat aja. Kalau misalkan di sini adalah setengah akar 2, di sini setengah akar 2, berarti ada lagi kapan? Ya di sini. Ini ada lagi. Sudut yang lebih besar dari 2pi. Nah, ini sudutnya sama. Misalnya ditanya lagi sampai 0 sampai 6pi. Nah, nanti bisa dicari lagi. Gitu ya. Nah, kalian perhatikan. Pada grafik fx sama dengan sin x tadi yang saya contohkan itu berada pada interval min 1 sampai 1 untuk y-nya atau sin x-nya. Ya, jadi di sini pada sumbu y itu nilai terkecil adalah min 1, nilai terbesar adalah 1. Ini pada grafik sederhana ya. Kemudian sudutnya saya buat di sini saya tentukan adalah 0 derajat sampai 360 derajat atau bisa dinyatakan X itu terletak antara 0 sampai 2pi. Ya. Nah, apabila interval X itu saya perpanjang ke kanan atau ke kiri, maka grafik sin X itu akan berulang secara periodik. Ya. Maksudnya bagaimana, Bu? Nah, begini. Ini tadi seperti yang saya contohkan. Grafik mulai dari titik 0 sampai 2pi, ini tadi kan sinus ya. Grafik ini berulang lagi. Nah, setelah 2pi dia berulang lagi sampai 4pi. Dia akan berulang lagi nanti di sini. Sampai berapa coba kira-kira? 6pi, gitu ya. Artinya di sini ada periodenya itu 2pi, ada 4pi, ada 6pi. Tapi yang dimaksud dengan periode sendiri itu adalah nilai terkecil dari periode itu, yaitu berarti di sini. Jadi untuk menentukan berapa periodenya itu berarti angka terkecil dari periode itu. Berarti nilainya adalah 2pi di sini. Maka periodenya bisa ditentukan. Periode untuk sin itu adalah 2pi. Oke, bisa dipahami ya? Bu, kalau misalnya sudutnya negatif boleh nggak ya? Boleh ya. Jadi coba perhatikan ini kalau saya teruskan gambarnya. Nah, berarti di sini ada min 2pi. Oke, dan seterusnya sampai sudut negatif. Gitu ya. Selanjutnya untuk fungsi cos. Pada fungsi cos, langkah untuk menggambarnya pun sama dengan fungsi sinus ya, langkah-langkahnya tadi. Nah, di sini sudah saya berikan tabelnya. Sudutnya pun sama, sudut istimewa mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Kemudian di sini adalah hasil dari cosnya, kalian bisa perhatikan. Oke, langsung ke grafiknya. Perhatikan grafiknya di sini. Grafik pada fungsi cos, apabila nilai alfa itu adalah 0, maka diperoleh cos itu bernilai 1. Jadi di sini apabila alfanya atau x-nya itu 0, maka diperoleh y-nya adalah 1. Apabila 30 berapa, Bu? Ini 30 derajat ini ya. Apabila 30 berapa di sini? Ini nilai berapa ini? Yaitu setengah akar 3. Di sini berapa, Bu? Ini adalah 45 derajat. Nah, ini 45 derajat itu berapa? Setengah. Kalau kalian perhatikan ini juga pada lingkaran satuan pun sama. Apabila sekian itu berapa? Ini adalah 30 derajat. Berarti nilai cos 30 berapa, Bu? Di sini. Berapa ini? Yaitu setengah. Ini ya, setengah ya. Nah, cos yang nilainya setengah di mana lagi, Bu? Di sini. Nah, ada di sini. Berapa ini? 270 ditambah 30 berarti nilai di sini adalah 300. Nah, bisa dipahami ya? Berarti ini berapa yang di sini? Jadi ini sama, ini dengan ini tadi sama. Maaf ya. Ini tadi 60. Oke, 60. Penambahan dari 60 ke 90 kan 30. Berarti dari 270 ke sini berarti juga penambahannya 30. Sehingga sini pasti 300.
Oke, berarti ini adalah kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini adalah kuadran 4. Kita coba saja ya. Kalau misalkan saya tadi mengambil cos berapa tadi? 300 ya. Kita coba cos 300. Cos 300 itu sama dengan, kalau rumusnya pada kuadran 4 itu adalah bisa 270 plus alfa atau 360 min alfa. Kita coba misalkan 360 min alfa. Berarti di sini ada cos 360 dikurangi berapa? Dikurangi 60 ya tentunya. Berarti kan sama, hasilnya berapa? Cos 300. Nah, nilai cos ini tadi 300 kan pada kuadran 4 ya. Cos ini pada kuadran 4. Sehingga nilai cos pada kuadran 4 itu adalah positif. Maka nilainya di sini tetap cos 300. Besarnya adalah setengah. Oke, setengah ya. Jadi, kalau misalnya saya menanyakan seperti ini. Cos setengah itu sudutnya itu berapa saja? Ya. Yang bernilai sudut berapa yang cosnya itu bernilai setengah gitu ya. Jadi di sini ada, kalau kalian perhatikan grafiknya ada 60 dan juga ada ini ya. Ada 60, ada juga 300. Nah, ini ya. Oke. Dan seterusnya nanti bisa dilanjutkan sendiri. Jadi ini adalah grafik fungsi fx sama dengan cos x. Sama juga pada sin x dan cos x itu sama. Jadi sama-sama kalau misalkan saya teruskan grafiknya. Ini tadi seperti ini, itu sejauh 2pi. Berarti akan berulang lagi sejauh 2pi lagi. Ini berulang lagi. Nah, berarti ini 4pi di sini. Ini juga berulang lagi. Nah, min 2pi. Oke, berarti sampai sini saja itu. Berarti ini adalah periodenya. Periodenya berarti berapa? Periodenya adalah 2pi. Artinya di sini ya, cos x yang saya gambarkan ini tadi berada pada interval nilai cos paling rendah itu adalah ini, min 1, dan paling tinggi adalah 1. Untuk nilai x berada pada interval 0 sampai 360 atau 0 sampai 2pi. Coba perhatikan di sini. Nah, ini kalau kalian perhatikan, jadi kalau sin tadi ya, kalau sin, nah sekian itu adalah satu periode, periodenya 2pi. Ini untuk sin x, jadi fx sama dengan sin x. Kalau pada cos, ini pada cos x ya. Cosnya juga sama, periodenya itu berulang setiap 2pi. Jadi periode untuk cos itu sama dengan sin, yaitu berulang setiap 2pi. Oke, bisa dipahami ya. Nah, lanjut. Untuk tangen apakah juga sama? Periodenya itu 2pi, kita coba lihat. Pada fungsi tangen untuk menggambar, cara menggambarnya sama langkahnya ya. Di sini langsung saja saya tampilkan untuk tabelnya. Hasilnya kalian bisa perhatikan untuk tangen. Apabila tangan 0 nilainya 0 dan seterusnya sampai tangan 360 juga nilainya 0. Nah, coba perhatikan di sini. Pada lingkaran satuan ya, apa ini adalah sudut 45. Apabila nilai tangan 45 ternyata hasil dari tangan 45 itu adalah 1. Nah, ini ya 1. Di sini adalah tangan 45. Nah, sama kan ya? Jadi kita bisa membuat dengan lingkaran satuan, bisa juga dengan cara grafik berdasarkan bidang kartesius. Coba perhatikan di sini ada yang berbeda. Apabila saya memasukkan nilai 60 tadi kan masih hasilnya akar 3 ya, masih di atasnya ya. Jadi misalkan di sini tuh 60, itu masih ke atas lagi. Nah, ini tuh akar 3. Dan di sini kalau misalkan 90 ternyata nilainya itu tak hingga. Artinya gini, grafik ini kalau saya teruskan ke atas terus, itu terus mendekati di sini 90.
terus, mendekati terus. Coba kalian perhatikan, kira-kira Y-nya itu batas maksimumnya berapa, minimumnya berapa? Nah, batas maksimumnya nggak tahu ya, minimumnya nggak tahu. Oke, jadi batas maksimum dan minimumnya adalah plus tahingga sampai negatif tahingga, karena grafik ini terus ke atas. Sedangkan untuk X-nya bisa kita mulai dari 0 sampai 360 atau bisa juga sudut negatif. Hanya saja yang perlu diperhatikan apabila sudutnya pada tangan itu 90, nah 90 atau 270, maka di sini tidak ada nilainya adalah tahingga. Gitu ya. Nah, artinya di sini setiap berapa periode Bu ini grafik ini akan berulang. Coba kalian perhatikan. Gambar ini kalau saya mulai dari 0 sampai 360, apakah nanti di sini berulang? Iya, berulang, ya. Jadi kalau kita gambar begini ya. Kemudian seperti ini. Nah, ini nanti akan berulang lagi kan kayak ini, kayak di sini ya. Berarti jadi seperti ini. Kemudian seperti ini lagi. Kemudian gini lagi. Nah, ini 2pi loh ya. 2pi. Tetapi ternyata kalau kita perhatikan lebih detail, ternyata grafiknya itu tidak berulang di 2pi, berulangnya di sini. Nah. Ya. Jadi setiap pi atau setiap 90 derajat itu grafiknya berulang. Sehingga gambarnya mulai dari seperti ini, kemudian begini. Seperti ini lagi, begini lagi. Nah, seperti ini ya. Berarti periode dari fungsi tangan itu adalah pi, bukan 2pi. Tidak sama ya dengan sin dan cos. Oke, itu bedanya antara sin, cos, dan tangan. Coba perhatikan, tampak bahwa nilai tangan tadi itu terletak pada bilangan yang sangat besar dan sangat kecil. Yaitu kalau kita tuliskan maka di sini jadinya ya. Negatif tahingga kurang dari tangan X kurang dari alfa. Kurang dari tahingga maksudnya. Jadi di sini kalau kita perpanjang terus itu nggak ada habisnya. Ini juga kalau kita perpanjang terus nggak ada habisnya. Nanti bisa dicek lagi di aplikasinya. Jadi nanti saya coba share aplikasi GeoGebra. Kalian bisa install di laptop atau komputernya masing-masing. Kalau misalkan kalian tidak punya laptop atau komputer, kalian bisa install di handphone. Kalian bisa install dari App Store atau dari Play Store di situ ya. Di situ nanti kalian bisa cari aplikasi GeoGebra. Oke. Next ya, di sini coba perhatikan di sini tadi nilai Y tadi itu rentangannya adalah mulai dari negatif tahingga sampai tahingga. Pada interval nilai X-nya adalah mulai dari 0 sampai 2pi. Ingat, di sini nilai X itu tidak boleh sama dengan 90 dan tidak boleh sama dengan 270 atau sama dengan 3/2pi. Oke, sehingga dari sini bisa disimpulkan tadi ya, periodenya itu adalah ini periodenya pi atau 180. Oke, ini adalah grafik fungsi sederhana pada sinus, kosinus, dan juga tangan. Semoga bisa dipahami ya. Nanti kalau tidak paham bisa ditanyakan langsung ke saya atau Bu Ellen. Oke, next. Di sini kita coba untuk mengupas lebih dalam lagi terkait bagaimana cara menggambar grafik. Apakah grafik di dalam di dalam trigonometri itu sederhana seperti itu Bu, hanya sin X, cos X, dan tangan X? Tidak ya. Jadi ada yang lebih complicated ya istilahnya. Jadi di sini ada yang lebih komplit. Nah, coba perhatikan seperti apa sih komplitnya itu. Nah, ini perhatikan ada gambar pada contoh pertama. Saya menggambar grafik fungsi yaitu sin X dan 2 sin X. Apa yang terjadi gambarnya? Ini grafik yang merah itu menunjukkan sin X ya, ini adalah sin X. Sedangkan yang biru ini menunjukkan 2 kali sin X. Apa yang terjadi ketika sin X-nya itu dikali 2? Nah, 2 itu maksudnya apa sih? Gitu ya. Jadi yang terjadi adalah kalau kalian perhatikan tadi. Nah, ini adalah disebut sebagai amplitudo ya, jaraknya terhadap sumbu X. Berarti di sini
amplitudonya berapa untuk Y sama dengan 2 sin X? Amplitudonya adalah 2 ya. Ini ya. Atau ini. Amplitudonya bisa kita cari begini. Jadi amplitudonya itu sama dengan Y maksimum dikurangi dengan Y minimum dibagi 2. Y maksimumnya berapa? Y maksimumnya adalah 2. Di sini kan titik puncaknya ya. 2, berarti di sini 2. Y minimumnya berapa di sini? Min 2. Berarti di sini min 2 dibagi 2. Hasilnya adalah 2. Sehingga amplitudo dari Y sama dengan 2 sin X itu adalah 2. Nah, kalau amplitudo pada fungsi sederhana yaitu sin X tadi berapa amplitudonya? 1 ya, di sini ya 1. Nah, berarti di sini bisa kita simpulkan misalkan gambar tadi itu merupakan gambar grafik fungsi dengan amplitudonya adalah K, maka bisa kita tuliskan fx itu sama dengan K sin X, fx sama dengan K cos X, dan K tangen X. Nah, berarti apabila saya menambahkan angka di depannya sin X, misalnya Y sama dengan 3 cos X. Nah, berarti 3 ini menunjukkan apa? Amplitudo. Oke, amplitudonya ya. Jadi angka yang di depannya di sini disebut sebagai amplitudonya. Oke, kemudian lanjut lagi. Di sini apabila saya menggambar grafik lain lagi, yaitu 2 cos X. 2 cos X dengan Y cos X. Nah, di sini gambar grafiknya seharusnya tidak seperti ini ya. Jadi nanti kalian bisa coba gambar grafik yang lain lagi. Jadi di sini untuk ini tadi sin, ini untuk cosnya. Cosnya itu 2x. Berarti di sini amplitudonya adalah 2. Oke. Coba perhatikan apabila ada gambar grafik yang fungsinya itu seperti ini. Atau seperti ini. Jadi bukan ditambahkan angka K di depannya, tetapi saya tambahkan dengan B di bagian sudutnya. Nah, jadi sudutnya itu saya kalikan. Apa yang terjadi? Di sini kebetulan saya gambarnya belum bisa. Tadi belum sempat karena ini saya tidak bisa memindahkan dari laptop ya. Saya rekamnya ini tidak pakai laptop karena posisinya mendadak ini laptop saya error untuk soundnya, jadi tidak bisa terdengar ketika saya rekam suara saya. Tidak bisa input suara, sehingga saya di sini pakai iPad ya, sehingga sulit untuk memasukkan GeoGebra tadi itu. Maka di sini saya dapat gambar yang untuk sin X dan cos X yang untuk amplitudonya yang K tadi. Untuk yang fungsi sin ya, fx misalkan ya, sin 2x atau cos 2x nanti bisa digambar sendiri di aplikasi GeoGebra. Perbedaan antara fx sin x dengan fx sin 2x nanti apa sih? Nah, nanti coba digambar di aplikasinya ya. Intinya di sini 2 di sini itu menunjukkan periode. Jadi periodenya itu semakin kecil. Apabila saya menambahkan angka di sini semakin besar, maka periodenya akan semakin kecil. Sehingga di sini diperoleh rumusnya periode itu sendiri apa? Yaitu seperti ini. 2pi per B. B-nya adalah ini. Berarti kalau misalkan sin, jadi fx itu sama dengan sin 2x, maka periode dari fungsi ini adalah 2pi per. Nah, ini adalah B, berarti per 2 sama dengan pi. Jadi semakin saya tambahkan maka periodenya semakin kecil. Sehingga kalau misalnya saya gambar di sini ya. Misal di sini saya gambarin antara sin X ya, antara sin X dengan Y sama dengan sin 2X itu kurang lebih akan menjadi seperti ini gambarnya itu. Maaf ya. Oke. Bentar. Nah, kurang lebih akan menjadi seperti ini. Jadi semakin kecil. Oke, bisa dipahami ya? Kemudian di sini apabila saya menambahkan sebuah konstanta di dalam fungsi itu, apa yang terjadi? Coba perhatikan. Contoh yang saya berikan di sini adalah fungsi sederhananya adalah y sin x. Lalu
saya mencoba untuk menambahkan suatu konstanta itu adalah 1. Nah, maka terjadi apa? Yaitu terjadi pergeseran grafik ke atas sejauh 1 satuan. Oke. Sehingga di sini kesimpulannya, apabila saya menambahkan suatu konstanta C, maka C itu akan menggeser grafik itu ke atas apabila C-nya itu positif. Apabila C-nya negatif, maka akan menggeser grafik itu ke bawah. Sehingga dari contoh ini tadi, 1, 2, 3 ini tadi, maka bisa kita simpulkan ya. Terakhir bisa kita simpulkan bahwa Y atau fx ya, fx atau Y sama dengan Y dari sebuah fungsi, misalkan fungsinya itu, kalau misalnya saya mengambil fungsi sin ya, berarti di sini ada A atau K gitu ya. Sama seperti tadi. Coba misalkan nih. Jadi K sin Bx ditambah C. Ini yang bisa kita simpulkan. Nah, apa Bu kesimpulannya? Coba perhatikan, K ini menunjukkan amplitudo. Sedangkan B itu menunjukkan periode. C itu menunjukkan pergeseran grafik. Oke. Ini yang bisa kita simpulkan. Nah, terkait contoh yang berkaitan dengan cara menentukan berapa amplitudo, periode, pergeseran grafiknya, kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Jadi untuk pembahasan fungsi trigonometri beserta grafiknya cukup sampai sekian. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.